Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Sulsel, saat ini memasuki panen tahap pertama di tahun 2025. Bulog Bone mengklaim telah menyerap 37,3 ribu ton lebih gabah kering panen, GKP, dari petani di 27 kecamatan yang ada di Bone. Penyerapan GKP tersebut dinilai Bulog Bone telah melampaui target yang telah ditetapkan terhadap kantor cabang Bone. Di mana persentase target yang ditetapkan untuk kantor cabang Bone sebesar 32,325 ton sementara realisasi serapan gabah Bulog mencapai 37,300 ton jadi sekitar 116%. Guna mengoptimalkan penyerapan gabah, Bulog Bone mengaku telah melakukan penambahan kapasitas gudang, yaitu dengan cara penyewaan untuk 3 gudang dan 1 gudang filial milik pabrik Makloon. Hal tersebut diungkapkan Asisten Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Bone, Andi Ishak kepada tribun-timur.com, Jumat, 18 April 2025. Ishak mengaku lokasi ketiga gudang tersebut berada di Kecamatan Dua Bocoe dan Kecamatan Palaka. Di Desa Ureng Kecamatan Palaka dengan kapasitas 1.000 ton, Desa Pasipo sekitar 1.000 ton, Desa Patiro kapasitas sekitar 7.000 ton, jelasnya. Baik, untuk gudang sendiri itu ada sekitar 3 gudang yang untuk sementara disewa. Lokasinya itu ada di Ureng, kapasitas 1.000 ton. Gudang Pasipo juga ada sekitar 1.500 ton. Kemudian ada di Dua Boceng itu kapasitas 7.000 ton sementara. Dan sementara juga ada yang dipinjam pakai di Batu Gading, kapasitasnya sekitar 300 sampai 500 ton. Siap Kak, apakah ada imbauannya untuk para petani ini Kak yang di Kabupaten Bone Kak mengenai jual gabah di Bulog sendiri Kak? Untuk petani mungkin ini sedikit, ini kan sementara kendala kami di Bone itu karena pabrik penggilingan yang over kapasitas, di mana dryer yang ada di Kabupaten Bone itu tidak cukup untuk menampung semua produksi gabah di Bone. Jadi untuk petani himbauan kami itu mungkin untuk gabahnya dibawa ke rumahnya, jangan ditaruh di pinggir jalan. Jadi untuk padinya bisa mungkin dijemur atau diangin-anginkan. Iya Kak, Bulog pasti tetap akan mengambil di Kak. Siap, untuk yang sudah didaftar dengan teman-teman babinsa kami di lapangan itu Bulog pasti akan ambil bagaimanapun kondisi gabah yang ada di lokasi. Siap Kak, sejauh ini Kak apakah ada kendala yang dihadapi Bulog sendiri Kak? Untuk kendalanya sendiri itu dari fasilitas, dari penggilingan karena kurangnya dryer yang ada di Kabupaten Bone, kemudian pabrik-pabrik rata-rata masih belum modern, ya masih sederhana. Harapannya Kak? Harapannya untuk pemerintah mungkin ada bantuan dryer untuk mitra-mitra penggilingan kami yang ada di Bone sehingga dapat mengcover semua produksi gabah yang ada di Bone. Untuk gabah sendiri Kak, di Bulog sendiri berapa harganya di petani Kak? Untuk harga gabah itu 6.500 di petani. Kak, ini untuk yang pengambilan Bulognya bisa dijelaskan bagaimana mekanismenya ini Kak? Mekanismenya Kak, mekanisme pengambilan gabahnya ini Kak di petani bagaimana ini Kak pas panen? Baik, untuk mekanisme pengambilan gabah di petani itu ada 2. Yang pertama itu pengambilan langsung yang diambil oleh mitra Makloonnya Bulog. Kedua itu untuk gabah dari teman-teman Bulog sendiri. Nah, yang untuk sendiri itu Bulog mengambil yang ada akses untuk masuk truk. Jadi gabah petani itu yang sudah ada di pinggir jalan yang bisa dilalui oleh truk. Imbauannya Kak atau sarannya kepada petani? Saran petani mungkin ini kami minta tolong. Ini kan sementara penggilingan mitra Makloonnya kami itu lagi over kapasitas. Jadi mungkin untuk para petani yang ingin menjual gabahnya ke Bulog, minta tolong untuk dirawat gabahnya sebelum diangkut oleh perum Bulog. Minta tolong jangan sampai ada kehujanan, jangan sampai ada kepanasan terus kehujanan kembali. Terus untuk gabah yang sudah didaftar oleh pasti Bulog ambil bagaimanapun kualitasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.